Baik, saya mulai saja. Untuk untuk mata kuliah PKP ini bisa dikatakan mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi akhirnya nanti berbentuk PTK dari buku sampai dengan bab 5. Nah, sebelum kita membuat laporan tersebut, kita pada sesi diskusi 1 ada menentukan supervisor 2 beserta penilai. Untuk beberapa mahasiswa yang sudah saya sampaikan juga bahwa supervisor 2 itu atasan dari kita, yaitu bisa kepala sekolah ataupun misal mahasiswa di sekolah tersebut sudah menjadi kepala sekolah, itu bisa digantikan dari yayasan. Kemudian untuk penilai itu teman sejawat yang sudah mempunyai sarjana. Kalaupun misal di sekolah mahasiswa tidak ada teman sejawat yang sudah sarjana, ataupun kemarin itu ada mahasiswa yang saya menanyakan kalau ternyata di sekolah tersebut hanya ada 2 guru, yaitu kepala sekolah beserta mahasiswa tersebut. Jadi teman sejawatnya bisa diambilkan dari teman dari luar sekolah yang sudah sarjana. Nanti dimintai tolong untuk menjadi sebagai penilai dalam penelitian PTK ini. Tentunya untuk laporan akhir mata kuliah PKP. Itu mengenai supervisor 2 dan penilai. Kemudian saya lanjutkan ke refleksi awal. Pembuatan refleksi awal. Jadi sebelum kita menentukan judul yang mau kita ambil, nanti kan jadi dalam sebuah PTK itu kan kita membuat judulnya. Nah, judul itu terbentuk dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini terbentuk dari masalah-masalah yang didapat di dalam lembaga. Masalah yang beberapa masalah mungkin yang bisa diambil itu salah. Kemudian identifikasi masalahnya itu diambil salah satu, kemudian penyebab dari masalah tersebut itu apa, kemudian dicarikan rencana solusi. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan rumusan masalahnya. Misalnya, jadi di format refleksi itu ada beberapa hari. Mungkin kalau di KB itu hanya 4 hari sampai Kamis. Kalau di TK biasanya itu Senin sampai Sabtu. Jadi untuk KB itu 4 hari, untuk TK itu ada 5 hari, 5 sampai 6 hari. Atau menyesuaikan saja sama lembaganya masing-masing, itu dalam 1 pekan itu berapa kali pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu diidentifikasi masalahnya. Misal hari pertama, identifikasi hari pertama bahwa menemukan masalah tentang anak motoriknya kurang dalam pembelajaran melipat. Kemudian penyebabnya apa? Mungkin guru kurang memberikan media yang menarik dalam melipat, mungkin hanya dengan melipat kertasnya tidak berwarna, atau mungkin lipatannya hanya 1 kali, atau bentuknya kurang menarik. Nah, itu masalah. Kemudian rencana solusi. Rencana solusi ini ketika penyebabnya karena kan tadi disebutkan penyebabnya hanya 1 lipatan dan tidak pakai kertas yang warna-warni. Kalau kertas lipat itu biasanya kan kertas origami. Nah, mungkin hanya dengan kertas putih, jadi anak bosan
tidak semangat, terus jadi kelihatannya kurang rapi. Rencana solusinya mungkin bisa melipat pakai kategori ini. Nah, kemudian hari keduanya solusinya apa? Sampai 1 pekan, tergantung dari lembaganya itu 1 pekannya berapa hari. Jadi ditulis di situ masalahnya apa, penyebabnya apa, terus rencana solusinya apa. Nah, kemudian dari tabel yang atas sendiri itu ada tabel bawahnya, itu masalah yang dipilih. Jadi mungkin 1 pekan ada 5 hari, pilih salah satu masalah yang mungkin Bunda mau menarik masalahnya, ditulis kembali tabel masalah yang dipilih. Kemudian penyebabnya juga disalin di tabel penyebab. Kemudian alasannya ini kenapa memilih masalah tersebut ditulis juga, rencana solusinya juga ditulis. Kemudian rumusan masalah, mungkin tadi masalah tentang motorik halus ya, berarti rumusan masalah itu ditulis hanya 1, jadi tidak lebih dari 1. Bagaimana? Pasti rumusan masalah itu bagaimana? Tidak ada rumusan masalah itu apakah, kapan, itu tidak ada. Jadi rumusan masalah itu hanya 1. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia, misalkan usia 4-5 tahun atau kelompok A, TKA, melalui media, misalkan mau memilih media yang menarik, misalnya meronce itu juga termasuk motorik halus kan. Nah, melalui media meronce di TK atau di PAUD, nama PAUD-nya Bunda tahun 2024. Nah, itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah hanya 1. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan apa melalui permainan atau melalui media. Nah, itu media atau permainan itu salah satu kegiatan. Jadi salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan yang karena ada masalah tadi. Jadi dicarikan kegiatan untuk menjadikan solusi agar kemampuannya itu menjadi optimal. Kemudian setelah rumusan sudah dirumuskan, masuk ke tujuan perbaikan pembelajaran. Tujuan perbaikan pembelajaran ini juga hanya 1. Karena rumusan masalah tadi hanya 1, maka tujuan perbaikan pembelajaran itu juga hanya 1. Tidak boleh lebih. Kalau tadi rumusan masalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan motorik halus bla bla bla, tapi tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia TKA bla 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 yang sesuai sama rumusan masalah. Jadi tujuan perbaikan itu berkaitan sekali sama rumusan masalah. Cuma menghilangkan kata bagaimana. Itu untuk tujuan. Jadi tujuan perbaikan tidak boleh lebih dari 1. Karena rumusan masalah hanya 1, berarti tujuan perbaikan hanya 1. Itu untuk refleksi awal. Mungkin dari beberapa yang dikerjakan sama bunda-bunda itu saya paham. Sebetulnya inginnya seperti ini, tapi mungkin kegiatannya itu belum memenuhi kemampuan yang masih menjadi masalahnya. Kemarin itu saya sempat baca ada yang saya lupa punyanya siapa, itu upaya meningkatkan kemandirian anak melalui kegiatan kayak
table manner gitu loh. Nah, kalau itu nanti takutnya itu nanti lebih ke kualitatif. Karena kegiatannya itu table manner itu kan ya mungkin bagaimana cara memegang sendok, bagaimana cara makan yang baik, makan yang sopan. Nah, itu takutnya lebih ke kualitatif. Jadi alangkah lebih baiknya cari kegiatan yang bermedia atau permainan itu lebih baik ketimbang kegiatan yang apa ya, kayak table manner itu menurut saya lebih ke kualitatif. Jadi kalau PTK itu lebih ke media, lebih ke permainan, lebih ke bermain lah. Intinya itu karena meningkatkannya kemampuan anak. Kemampuan anak itu kan ada 6 aspek. Nah, itu aja pilih salah satu. Nah, nanti cari kegiatan yang bermedia atau lebih ke permainan. Gitu ya Bunda ya. Mungkin yang refleksi awalnya belum saya ACC atau belum nilainya itu, kalau saya ACC itu 88 ke atas. Nah, itu bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi ketika nilai di bawah 88 itu masih bisa diperbaiki. Jadi saya tidak mau melanjutkan ke sesi 2, diskusi sesi 2 sebelum diskusi sesi 1 ini selesai. Itu sampai sesi akhir. Misalkan sudah minggu ke sesi keempat, tapi sesi ketiganya belum saya ACC, belum saya suruh untuk melanjutkan, tapi jenengan sudah melanjutkan, itu tidak bisa ya Bunda. Jadi harus menyelesaikan sesi yang terakhir baru bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Jadi jangan lompat. Nanti kalau lompat itu berpengaruh juga pada hasil akhir jenengan, hasil akhir yang Bunda kerjakan. Soalnya ini nanti laporan yang Bunda susun itu di-upload atau diunggah di situsnya UT, itu praktik.ut.ac.id kalau nggak salah itu. Nah, itu nanti nilai jenengan itu diambil dari situ plus dari nilai yang saya berikan. Jadi ada 2 penilaiannya, itu penilaian dari tuton sama laporan yang sudah jenengan, laporan akhir yang sudah Bunda upload atau unggah di situsnya laporan UT. Gitu ya Bunda. Mungkin untuk refleksi awal ini ada yang dipertanyakan, monggo mikrofonnya bisa diaktifkan. Kalau nggak salah ini untuk diskusi 1 itu ada 3 kalau 4 mahasiswa yang sudah saya ACC ya. Jadi saya lanjut ke diskusi sesi 2. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ya, waalaikumsalam. Mohon bertanya, untuk nilai 88 tadi itu minimal ya Bunda? Biasanya saya itu ngasihnya 88 sampai 95 itu untuk hasil yang sudah saya ACC. Jadi kalau bisa ya, mendapatkan Bunda, udah 88 itu sudah cukup. Baik Bunda, terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bunda. Baik, gini Bu, nilai saya di sesi 1 kemarin masih 86. Dan itu memang ada guru perbaiki tujuan perbaikan pembelajaran. Ya. Cuman ini Bun, saya masih kurang jelas ini Bun, rumusan masalah saya kan bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mengisi kolase,
menggunakan bahan alam di TK Negeri PKK Al-Amin tahun 2024. Tujuan pembelajaran yang saya buat kemarin, saya meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok A melalui kegiatan bahasa menggunakan bahan alam di TK Negeri PKK Al-Amin tahun 2024. Itu saya bingungnya gini, Bun. Yang Ibu sampaikan tadi kan tinggal menghilangkan bagaimananya saja ya, Bun ya? Sebentar, saya carikan dulu. Ini atas nama Fatimah ya? Ya, Bun. Ya, saya cari dulu. Oh, ini. Jadi, itu kan rumusan masalah bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mengisi kolase menggunakan bahan alam di TK Negeri PKK Al-Amin tahun 2024. Ya kan? Nah, ini kan ada melalui kegiatan mengisi kolase. Ini mengisinya ini dihapuskan saja, jadi tinggal melalui kegiatan kolase menggunakan bahan alam. Jadi kata mengisinya itu dihapus aja. Terus tujuan juga itu kan ada mengisinya juga. Untuk tujuan itu juga kata mengisinya dihapus. Berarti tujuannya meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok A melalui kegiatan kolase menggunakan bahan alam di TK Negeri PKK Al-Amin tahun 2024. Begitu ya, Bun? Iya. Terima kasih, Bun. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau ditanya? Silakan, mumpung kita bisa berinteraksi langsung daripada nanti lewat japri atau lewat grup nanti belum tentu paham. Bisa ditanyakan sekarang. Tidak untuk refleksi awal? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, saya mau melanjutkan ke sesi 2, itu format rancangan satu siklus. Jadi, cara membuat rancangan satu siklus pertama. Jadi, rancangan satu siklus ini biasanya itu disebut S1S, siklus pertama. Jadi dalam PTK itu ada 2 siklus. Nanti jenengan itu, jadi bunda-bunda itu nanti akan membuat 2 rancangan satu siklus. Yang pertama rancangan satu siklus pertama. Terus yang kedua itu rancangan satu siklus kedua. Jadi untuk yang sesi pertama ini kita merancang satu siklus pertama. Untuk siklus kedua itu merupakan perbaikan atau kegiatan perbaikan dari siklus pertama. Untuk siklus kedua. Nanti kemungkinan itu ada di sesi keempat kalau nggak salah. Keempat atau ke berapa saya lupa. Untuk diskusi
kedua ini kita membuat rancangan satu siklus pertama. Di situ formatnya yang pertama ada siklus ini nanti diisi siklus pertama. Temanya menyesuaikan di TK masing-masing, atau mau menggunakan apa terserah, jangan mau pilih tema yang mana itu terserah Bunda. Kemudian kelompoknya ini itu tergantung dari rumusan masalah jenengan. Misal di TKA berarti ditulis di TKA, TKB, KB, tulis KB. Kemudian tanggalnya ini tanggal ketika siklus pertama ini dilakukan. Misalkan siklus pertama ini dilakukan hari Senin mendatang, hari Senin depan itu tanggal 28 kalau nggak salah, tanggal 28 sampai dengan tanggal, misal satu pekannya ada 5 hari, itu berarti tanggal 28 sampai tanggal 28, 29, 30, 31, berarti tanggal 1 November. Itu untuk tanggalnya. Jadi ini tanggal 1 pekan selama kegiatan satu siklus dilakukan. Kemudian tujuan perbaikan ini sesuai dengan refleksi awal. Jadi tidak bisa diganti. Kalau rumusan tujuan identifikasi masalah. Mohon maaf Bu, putus-putus suaranya. Putus-putus. Kenapa ya? Ya. Sebentar. Bunda-bunda yang lain tolong matikan dulu mic-nya, tidak kedengaran begitu suara Ibu Indah. Oke, mungkin Ibu Ilham, tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Dari tujuan perbaikan ini tidak bisa diganti. Jadi sesuai dari refleksi awal. Kalau refleksi awal sudah saya ACC, nah itu tujuan perbaikannya ditulis ulang di situ. Jangan sampai diganti. Kalau diganti saya pasti tahu, karena saya selalu kalau di diskusi 2 ini selalu mengecek di diskusi satunya. Jadi jangan sampai diganti. Kalaupun diganti pasti ketahuan. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah juga sesuai dari refleksi awal. Analisis perumusan masalah ini juga sesuai dengan refleksi awal. Pokoknya ini tidak bisa diganti. Tujuan identifikasi masalah, analisis perumusan masalah ini tidak bisa diganti sampai akhir laporan berakhir. Oke. Kemudian rencana kegiatan di sini ada kolomnya. Yang pertama SKH ke 1, 2, 3, 4 sesuai satu pekannya dalam kali. Kemudian pembukaan, ada inti, ada penutup. Oke. Untuk SKH yang pertama, kalau tadi saya menyebutkan rumusan masalahnya bagaimana upaya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui media meronce. Berarti SKH yang pertama untuk pembukaan itu pengenalan kalau dalam istilahnya di PAUD itu tata caranya meronce itu bagaimana. Misalkan meronce menggunakan manik-manik, berarti yang dikenalkan yaitu manik-maniknya, namanya, mungkin ada alat untuk melewat apa yang dimasukkan ke manik-manik. Nah itu masuk ke pembukaan. Untuk intinya mungkin meronce manik-manik dengan jumlah misalkan 8 manik-manik. Kemudian penutupnya anak memperlihatkan hasil meronce 8 manik-manik itu ke teman-temannya. Jadi antara pembukaan, inti, penutup ini satu kesatuan berkaitan dengan meronce. Jadi tidak terlepas dari itu.
Jadi tidak, kalau di dalam SKH biasanya kalau SKH pembukaannya berdoa senam atau yang lain, kemudian untuk intinya ada beberapa kegiatan, penutupnya biasanya apa itu? Penutupnya itu evaluasi, itu loh, apa namanya, kok saya lupa. Nah itu, jadi itu tidak bisa ya. Jadi SKH rencana kegiatan satu siklus ini antara pembukaan, inti, penutup ini berkaitan dengan rumusan masalah, sesuai dengan rumusan masalah. Nah, setelah itu sampai sampai SKH ke misal ada 1 pekan 5 hari, berarti 5 hari. Jadi 5 hari ini kegiatan jenengan merunce. Jadi tidak terlepas dari rumusan masalah. Tetap kegiatannya merunce, karena tadi rumusan yang saya buat itu tentang merunce, jadi disesuaikan saja. Terus masuk ke SKH. SKH ini formatnya kalau dari UT seperti ini, tapi saya menyimpulkan bahwa SKH dimanapun itu pokok-pokok itu sama saja. Kalau formatnya mau disesuaikan sama di UT silahkan, kalau disesuaikan sama DK-nya jenengan, bunda-bunda juga silahkan. Pokoknya kan inti-inti dari SKH pasti ada ini pembukaan, ini istirahat, penutup, pasti ada itu. Jadi untuk peletaan rancangan satu siklusnya tadi ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Ini dimasukkan di bagian inti. Jadi pembukaan di tahap inti, di tahap penutup itu tidak ya Bunda. Jadi 3 kegiatan yang ada di rancangan masuknya di inti. Tadi kan ada pembukaan, inti, penutup. Nah, itu dimasukkan ke SKH itu masih untuk di SKH pembukaan, untuk penutup itu sesuaikan saja sama di laba, tapi intinya itu ditulis yang di rancangan siklus pertama. Gitu ya Bunda. Itu mengenai rancangan satu siklus pertama dan pembuatan SKH. Mengenai diskusi sesi 2. Bunda, izin bertanya. Ya. Ini untuk masalah pelaksanaan ya Bunda. Ini kan kemarin mohon maaf karena itu sebuah rancangan kan saya mengajukan untuk pelaksanaan itu tanggal besok tanggal 28 sampai tanggal 1. Nah ini karena dalam proses ternyata kan banyak revisi sehingga kan belum matang. Nah itu nanti kan berarti secara otomatis saya akan mengganti waktu pelaksanaan di RKH saya. Nah itu apakah itu nanti berhubungan dengan supervisor kemarin, yang data supervisor yang saya masukkan itu Bunda, itu di situ kan ada yang salah satunya itu memberikan meminta supervisor untuk menilai kita pada waktu di sini itu ya. Nah itu kan saya punya keterangan di situ. Saya jelaskan bahwa mahasiswa ini tuh melakukan penelitian dari tanggal ini sampai sini. Itu gimana Bunda, kan jadi kayak mundur kan gitu. Jadi nggak linear antara yang pelaksanaan sama yang kemarin saya minta izin ke kepala sekolah saya. Paham nggak maksudnya Bunda? Itu gimana? Sesuaikan saja. Kalau misal mundur, berarti ya bilang saja supervisornya bahwa kegiatannya mundur. Sesuaikan aja. Oh gitu. Dan tapi secara administrasi tidak perlu diganti kalau masalah ya. Ya nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Oke, putus-putus ya. 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 Apa itu? Yang penting kan kegiatannya
sudah laksana, terus supervisor Oke. juga sudah menilai, itu nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bunda. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa izin. Terima kasih. Yang lain silahkan. Baik. Bunda izin bertanya. Gimana? Untuk kegiatan inti tadi, itu kegiatannya satu saja ya Bunda? Ya. Misal, kegiatannya satu, mewarnai gambar dengan kertas HPS, isi satu saja. Untuk perharinya, SKH satu gitu. SKH 1 kan di ada 3, karena di rancangan satu siklus kan tadi ada 3, karena di pembukaan, di inti sama penutup. Nah itu masuknya ke inti kalau di SKH, jadi 3 kegiatan, tapi tetap berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi selama 1 pekan itu kegiatannya sesuai sama rumusan masalah yang jenengan angkat. Gimana? Pembukaan ini jangan diisi pembukaan gitu Bunda. Bukaan biasanya kalau TK mungkin berdoa, iya, harus berbaris. Nah isi kita tapi di inti itu isi di rancangan satu siklus pertama, di pembukaan, in sama penutup. Jadi ada 3 toh. Terus istirahat, habis itu penutup mungkin apa itu evaluasi sama berdoa mungkin. Biasanya kan di tag itu. Nah, gitu. Jawabnya Bunda. Iya, nggak apa-apa, tanya jawab di penutup. Sesuaikan sama di lembaga masing-masing untuk pembukaan dan penutupnya. Tapi intinya, inti itu masuk di rancangan satu siklus pertama. Oh iya Bunda. Iya. Untuk satu lagi Bunda, boleh? Untuk diskusi 2 RKH-nya belum dikirim. Itu kan formatnya juga sudah ada toh di diskusi sesi di materinya itu 1 halaman dengan format rancangan satu siklus. Bawahnya itu ada format SKH, contoh format kegiatan ini sesuai sama ini. Ada formatnya ini Bunda yang ada 1 halaman sama rancangan satu siklus pertama. Sebentar ya Bunda. Gimana? Ya benar. Anak sosis toh, yang kok kasih goreng. Gimana Bunda? Bisa dilanjut? Iya Bunda, maksud saya bukan SKH tapi RKH. Pakai ini aja nggak apa-apa. Maksudnya rencana kegiatan harian. Pakai ini nggak apa-apa, atau mungkin pakai lembaga yang Bunda lain. Itu nggak apa-apa. Sesuaiin aja nggak apa-apa. Oh iya Bunda. Bunda terima kasih Bunda. Oke. Bunda maaf izin bertanya lagi. Ya. Biar lebih mantap. Untuk kegiatan inti di SKH. Nah, itu tadi kan penjabaran dari rencana siklus, satu siklus. Ya. Kan begitu. Nah, itu nanti di inti itu dalam penulisannya maksudnya apakah juga dikasih pembukaan, inti, penutup atau langsung pada inti kegiatannya aja? Langsung pada intinya. Terima kasih. Oh gitu ya. Terima kasih Bunda. Ada yang lain? Tidak ada yang bertanya? Atau mungkin sudah paham? Nanti berarti kalau sudah paham, diskusi 2-nya tidak ada yang revisi ya. Oke, gak apa-apa. Oke. Untuk bab pertama, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Ataupun
kalau mau bertanya silahkan bisa ditanyakan di grup atau bisa tanya lewat japri ke saya, itu nggak apa-apa. Yang penting tanyanya jangan malam ya Bunda. Kalau malam-malam nanti balasnya saya juga paginya. Nggak apa-apa ya Bunda, kalau nggak apa-apa sebetulnya japri ke saya malam nggak apa-apa, tapi mohon maaf saya balasnya pagi. Gitu ya Bunda. Oke, untuk tuap pertama hari ini karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Semoga tuap untuk gimana? membuatkan RKH temanya itu terserah ke Bu, artinya tanaman atau buah atau tapi dikaitkan dengan untuk tema itu terserah, menyesuaikan saja, mau menyesuaikan dari lembaga atau tema yang Bunda pilih itu terserah. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Tidak? Kalau tidak, saya akhiri. Semoga tuap pertama kali ini bermanfaat. Tetap semangat untuk mata kuliah PKP. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya. Bun. Sama-sama.